Halo semua, selamat siang. Perkenalkan saya dengan Nur Stiftari bersama saya yaitu Dr. Panji Halo, Irawan. Assalamualaikum. Saat ini kita akan membahas tentang Bian Series atau series dari Bian atau Bulan Imunisasi Anak Nasional, di mana ada beberapa materi yang akan kita bahas, tapi untuk saat ini yang kita bahas adalah pertusis, di mana pembahasan kita untuk mengetahui apakah pertusis ini dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang serius, terus apakah ini bisa dicegah dengan pengobatan atau vaksinasi atau dan lain sebagainya. Untuk itu, waktu yang tepat kita persilakan kepada Dr. Panji Irawan. Terima kasih kepada Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih. Kali ini kita akan membahas ya, masih dalam rangkaian Bulan Imunisasi Anak Nasional ya, akan membahas tentang pertusis. Oke, pertusis itu sebenarnya apa sih? Pertusis ya. Jadi pertusis itu adalah suatu penyakit ya, yang penyebabnya itu adalah bakteri. Nama bakterinya itu adalah Bordetella pertussis. Jadi bakteri ini adalah penyebab penyakit menular yang sangat akut ya, yang menyerang pernapasan. Penyakit ini sering disebut orang-orang tuh bilangnya batuk rejan atau batuk selama 100 hari. Karena memang ketika dia batuk bisa selama itu ya terjadi batuknya itu. Bordetella pertussis ini termasuk bakteri gram negatif ya, kalau kita periksa di mikroskop itu. Nah itu dia termasuk juga bakteri aerob. Bordetella pertussis ini dapat menghasilkan toksin pertussis yang sangat berbahaya. Dia bisa menyebabkan kelainan di darah ya, yang diserang itu bisa terjadi leukositosis dan limfositosis. Selain itu juga bakteri ini dapat menginvasi makrofag di alveolar, jadi ini di daerah paru-paru ya, dapat menyebabkan gangguan pembersihan dari sekret dari paru. Nah, apabila kalau kita bandingkan dengan RO ya, RO ini atau R0, kemarin kita sudah bahas ya, kemampuan suatu bakteri, virus, atau mikroba lain untuk menyerang, kalau misalkan ke beberapa manusia dapat menyebar sampai berapa banyak. Nah, kalau kita bandingkan ya, RO atau R0 pertusis ini sebanyak 12 sampai 17. Sedangkan kalau untuk penyakit COVID sendiri hanya 2 sampai 5. Jadi lebih besar ya RO pertusis ini. Jadi kalau misalkan ada suatu orang yang terkena pertusis dapat menyebarkan ke 12 sampai 17 orang di sekitarnya. Lebih luas dia. Kemudian kalau kita bahas, kita lihat penyakit pertusis ini gejala-gejalanya itu dapat dibagi menjadi beberapa stadium atau tahapan. Kalau yang pertama sekali memang kita bisa bilang dia ada fase inkubasi sebenarnya sebelum terjadinya penyakit. Itu bisa berlangsung 7 sampai 10 hari tanpa gejala. Ya. Terus kalau misalkan sudah ada penyakit, dia bisa berlangsung selama 6 minggu atau lebih. Nah, tahapan pertama biasanya itu kita sebut sebagai stadium atau tahap kataral. Gejalanya tuh biasanya diawali dengan bersin-bersin ya, terus kemudian matanya bisa berair, kemudian dia ada nafsu makannya berkurang ya, bisa lemas, lesu ya, dan ada batuknya yang pasti. Itu terjadi biasanya seminggu setelah terjadinya infeksi masuk. Lanjut ke tahap paroksismal ya, dia tuh batuknya makin parah ya, makin menjadi-jadi. Dia sehari bisa sampai sekali batuk itu bisa 5 sampai 15 kali ya. Dan disertai dengan ini nafasnya dalam dan nadanya tuh agak tinggi ya. Jadi kalau di luar dibilang whooping cough ya. Nah, batuknya ini juga bisa disertai lendir yang sangat kental. Karena ada lendir kental ini bisa juga pada anak-anak itu disertai dengan muntah. Pada tahap paroksismal ini ya berlangsung kurang lebih 10 sampai 14 hari setelah timbul gejala awal. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap konvalesen. Di konvalesen ini sebenarnya dari gejala klinisnya itu udah makin berkurang. Dari batuknya, dari muntahnya ya semakin lama semakin membaik. Tapi kadang ada juga yang terjadi menetap berbulan-bulan ya. Nah, biasanya kalau yang terjadi berbulan-bulan ini bisa ada terjadinya iritasi pada saluran pernapasan. Komplikasinya dari pertusis yang sangat kita khawatirkan ya, pada bayi yang di bawah 12 bulan ya, yang belum pernah kena divaksin,
atau mungkin orang tuanya belum memberikan anaknya vaksin terhadap pertusis ya, biasanya itu dia perlu perawatan di rumah sakit. Lebih-lebih kalau bayi-bayi di bawah 6 bulan. Kalau terkena pertusis ini paling banyak tuh 68%-nya apne. Apne itu bisa henti napas ya atau kesulitan bernapas. Kemudian 23%-nya bisa terjadi pneumonia ya. Ada juga 1,2%-nya bisa ada kejang dan kematiannya sekitar 1%, dan 0,4%-nya bisa terjadi ensefalopati. Ini karena kemungkinan karena kurangannya oksigen ya dari batuk yang sering, atau bisa juga karena toksin atau racun yang dihasilkan oleh Bordetella pertussis ini. Komplikasi lainnya ya selain itu bisa juga terjadi anoreksia ya, kurang nafsu makan, pusing gitu ya, dehidrasi, sulit tidur. Kemudian bisa aja juga mimisan ya atau epistaksis. Bisa ada juga hernia ya, karena memang ketika batuk itu tekanan di dalam perut bisa meningkat dan efeknya bisa terjadi hernia. Ada juga ke telinga bisa jadi otitis media dan adanya gangguan urinasi atau gangguan saat buang air kecil. Komplikasi berat yang kita takutkan memang adanya hipertensi pulmonal ya, kemudian adanya pneumotorak, rectal prolapse dan juga subdural hematom ya. Ini komplikasi-komplikasi serius yang sebenarnya bisa kita cegah ya. Komplikasi-komplikasi yang seharusnya tidak terjadi pada anak kita apabila anak kita dilakukan pencegahan. Nah, pencegahan terhadap penyakit pertusis itu bisa diberikan vaksinasi. Jadi sekali lagi, penyakit pertusis ini dapat dicegah dengan vaksinasi. Untungnya vaksin pertusis ini dalam satu pemberian vaksin ya, terdapat 4 pencegahan lainnya. Jadi sekaligus kita berikan satu jenis vaksin, kita bisa mencegah 5 penyakit. Yang pertama kita bisa mencegah difteri. Nanti kapan-kapan kita bahas setelah ini ya. Pertusis ya bisa dicegah tentu saja. Kemudian tetanus, hemophilus influenza tipe B, dan juga hepatitis B. Nah, kabar baiknya juga vaksin pertusis ini atau kita sebut dengan vaksin pentavalen ya, masuk ke dalam program bulan imunisasi anak nasional. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak ya atau kakek, nenek, bisa dilihat lagi ya buku vaksin anaknya atau buku vaksin cucunya atau buku vaksin keponakannya. Dicek udah dikasih belum vaksin pentavalen ini pada saat usia 2 bulan atau 3 bulan, saat 4 bulan dan saat usia 18 bulan. Oke, baik, dapat dicek lagi ya di buku imunisasinya atau buku tumbuh kembangnya, apakah anak kita atau mungkin cucu atau keponakan atau adik ya pada saat 2 bulan apakah sudah dikasih vaksin pentavalen ini, apa saat 3 bulan udah, 4 bulan atau mungkin 18 bulan dicek lagi apakah sudah. Kalau belum, segera ya datang ke puskesmas, posbian atau mungkin dokter ya yang melayani vaksinasi ini untuk diberikan segera vaksin pentavalen ini, karena memang lebih baik kita mencegah ya daripada mengobati. Terus kalau misalkan kita lihat ya dari jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2020, bisa kita lihat di sini vaksin pertusis dia gabung dengan DPT ya. Itu diberikan di usia 2 bulan, di 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan ya. Vaksin pertusis ini diberikan sejak 10 tahun ya sampai 18 tahun. Itu biasanya kita berikan vaksin TD. Kalau TD-nya ini tidak ada pertusisnya. Kalau misalkan vaksin yang ada adalah TDAP ya, ada pertusisnya. Untuk vaksin program yang masuk adalah TD. Kemudian di vaksin dewasa itu diberikan ya 19 tahun ke atas sampai 65 tahun ke atas masih bisa. Jadi memang vaksin pencegahan pertusis ini terutama yang di TDAP ya. Kalau di vaksin TD tidak ada pertusisnya, kalau yang vaksin TDAP ada pertusisnya. Itu dapat kita berikan setiap 10 tahun sekali.
Namun memang untuk dewasa saat ini belum masuk program nasional. Jadi kita pemberian vaksin TDAP atau isinya tetanus, difteri, pertusis pada orang dewasa itu kita lakukan secara mandiri 10 tahun sekali. Ya, oke, baik dok. Jadi saya izin untuk memberikan kesimpulan kepada pembahasan kita kali ini, yaitu dimana pertusis ternyata dapat menjadi komplikasi penyakit yang serius ya Bapak Ibu ya. Tetapi penyakit pertusisnya dapat dicegah dengan salah satunya yaitu adalah vaksinasi. Seperti pembahasan kita, vaksinasi pertusis juga termasuk dalam vaksinasi yang diberikan dalam program BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional. Namun, kalau untuk orang dewasa juga bisa secara mandiri. Nanti untuk kontak personnya kita cantumin di slide ya. Jadi jangan takut. Mari kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sampai sini pembahasan kita. Terima kasih. Closing idea saya, terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa ya, ikuti program Bulan Imunisasi Anak Nasional dan ikuti juga series di YouTube channel kami ini ya, vaksinasi untuk semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang paling penting jangan lupa, ayo kita ajak anak, adik, keponakan, cucu, saudara, tetangga juga ya untuk ikut program Bulan Imunisasi Nasional. Karena dengan ikutnya program BIAN ini kita melindungi anak Indonesia dari berbagai macam penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.